Selamat sore Mbak Mahmuda. Sore, Ya, bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Ya, Jenengan alhamdulillah. sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik. Keluarga baik ya? Iya, alhamdulillah baik. Ah, saya boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara dengan Mbaknya sendiri mengenai aspek positif dalam pembelajaran daring di rumah. Dan di sini kan masa ini kan masa pandemi ya. Khususnya di kota Mbak Mahmuda sendiri kan kota metropolitan. Kampusnya juga kampus besar kan ya. Iya, Mbak alhamdulillah. Mahmuda sendiri merasakan pembelajaran di rumah atau daring itu dampaknya ke teman-teman Mbak Mahmuda sendiri, ke mbaknya sendiri itu bagaimana? Menurut saya dampaknya sih sangat baik, terutama untuk polusi udaranya. Karena di sini tuh semua mahasiswa di sini tuh menggunakan kendaraan ketika ke kampus, beda dengan yang ada di desa-desa semestinya. Jadi apabila mereka tidak menggunakan transportasinya, otomatis eh, asap-asap itu tidak ditimbulkan dan membuat polusi yang kita hirup itu semakin sedikit dan itu juga sangat baik untuk paru-paru kita. Dan yang nomor dua itu mengurangi kita untuk mengkonsumsi makanan dari luar. Karena makanan dari luar sebersih apapun itu pasti kotor. Dan itu bisa menyebabkan penyakit tipes dan semacamnya. Seperti itu menurut saya. Kalau sistem belajar mengajarnya itu bagaimana menurut mbaknya sendiri? Apakah Menurut saya efektif? Apakah kurang efektif begitu? Menurut saya sih Baik, sangat efektif. baik enggak gini ya. Baik dari media pembelajarannya dosen atau cara penyampaiannya dosen itu bagaimana? Oh, itu sangat efektif karena dosen saya itu menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang. Contoh, ada Zoom, ada Google Meet, dan juga mengirimkan PDF. Jadi waktu kita Zoom kan PDF-nya juga ditampilkan. Jadi kita itu bisa mengerti. Kayak seperti kita belajar di proyektor sebagaimana mestinya. Mm-mm. Seperti itu sih menurut saya kan juga kalau mahasiswa sendiri itu beda dengan anak-anak SD dan semacamnya ya tingkat pembelajarannya kan setiap hari pasti ada tugas di Iya. mana tugas itu bisa dosen-dosen itu bisa memahami oh anak ini berarti paham dengan keterangan saya jika dia bisa mengerjakan tugas tersebut seperti itu. Hmm. Jadi lebih banyak dampak positifnya ya daripada dampak negatifnya sendiri ya di masa pandemi ini. Iya, Kalau iya sangat. oh ya baik. Kalau dari segi penyetoran tugas itu, mbaknya itu kesusahan atau bagaimana? Kalau saya sendiri tidak, karena setiap dosen itu sudah memberikan aba-aba. Kayak kalau saya itu kirimnya langsung ke email ini, langsung ke email ini, atau langsung kirim ke WA ini. Jadi kita mahasiswa tuh punya catatan-catatan. Oh, kalau hari Senin itu kirimnya ke email, kalau hari Selasa itu ke WhatsApp. Sepertinya seperti itu semua. Kalau misalkan kendalinya dari masalah internet, ayo bagaimana? Kan sekarang itu Menteri Pendidikan memberikan kita subsidi 50 GB dan saya itu mendapatkannya dan itu berakhir 31 Desember. Mm-mm. Jadi saya sebagai mahasiswa sangat bersyukur sekali karena mendapatkan kuota internet Oh kayak berarti gitu. berarti yang subsidi dari oh kalau dari kampus nggak ada ya mbak ya? Itu langsung dari pemerintah dan kampus yang mengelolanya. Dalam intian gini, waktu kemarin itu bagian kaprodi bilang, Mbak minta nomornya, akan saya daftarkan untuk menerima paketan kuota kayak gitu. Oh berat itu ke mbaknya itu cukup dalam satu semester apa harus mengeluarkan uang lagi Itu untuk kan membeli paket? waktunya cuma 3 bulan. Dan menurut saya itu jika kita mengeluarkan uang itu sah-sah saja. Karena tidak ada ilmu yang murah di dunia ini. Oh ya baik mbak. Tapi eh, teman-teman mbak sendiri di sana itu ada yang mengeluh atau ya
seperti biasa lah, aktivitasnya itu seperti biasa mengenai masa pandemi ini, atau belajar daring di rumah itu bagaimana? Menurut saya yang mengeluh itu cuma untuk orang-orang yang udah putus asa. Kadang mereka walaupun masuk ke kampus langsung tidur. Jadi kan memang mereka awalnya memang gak semangat toh. Jadinya buat apalah masuk. Kadang kan cuma di nonaktif audio, nonaktif video. Merekanya tinggal kemana kayak jalan-jalan atau semacamnya. Ketika di absen ulang, mereka gak jawab. Ya kan mereka memang tidak mempunyai keinginan untuk sekolah atau untuk iya seperti itu sih menurut saya kayak gitu. Oh iya, baik Mbak. Karena gini, saya tuh punya quotes kayak gini. Kalau kamu punya keinginan pasti mempunyai banyak usaha. Dan ketika kamu tidak mampu, pasti banyak alasan kayak gitu. Oh, ya baik Mbak. Jadi ke Mbaknya, kesimpulannya di sini Mbaknya itu lebih banyak merasakan dampak positif daripada dampak negatifnya ya. Kalau dampak negatifnya itu sendiri apa ke Mbak? Oh, itu mungkin sosialisasinya kurang. Maksudnya itu dalam artian sosialisasi antar temannya Ya, kurang. antar mahasiswa ya. Iya. Nah, Antar kadang mahasiswa dan ketika dosen gitu ya. bukan cuma mahasiswa dan dosen, antar mahasiswa dan mahasiswa. Ketika ada tugas kelompok nih, misal nih, Oh, cuma sepertinya satu ya gimana ya mereka tuh kayak gak peduli. Misal dalam satu kelompok tuh ada yang aktif, ada yang gak aktif. Itu parah itu udah. Maka yang aktif saja yang mengerjakan dan yang presentasi. Seperti itu. oh ya baik. Cuma numpang name gitu ya. Titip name. Iya. Oh iya ya. Saya kira cukup untuk wawancara kali ini ya Mbak. Makasih waktunya, makasih banyak. Semoga Mbak dan keluarga di sana juga baik, juga sehat, tetap jaga protokol kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Makasih banyak Iya. atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Assalamualaikum.